Suara jeritan malam. Malam semakin larut dan udara dingin mulai menyelimuti desa. Kelompok sahabat itu yang telah kembali ke rumah Ibu Lucy untuk beristirahat, masih terjaga, merenung tentang keputusan mereka untuk melanjutkan penyelidikan. Setelah kejadian yang menakutkan semalam, di mana Hannah menghilang begitu saja, mereka merasa seperti sudah terlalu dalam terjerumus dalam misteri ini. Tidak ada jalan mundur. Mereka berkumpul di ruang makan kecil di warung Ibu Lucy. Meskipun suasana di sekitar mereka terasa hening dan penuh kecemasan, mereka saling berbicara dengan suara pelan, membicarakan langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Widi yang duduk di pojok dengan tangan memeluk lututnya, memecah keheningan. Aku nggak tahu sih, tapi semakin lama aku semakin merasa nggak ada yang benar di tempat ini. Kita mencari Hannah atau kita hanya menambah masalah lagi? Liana menatap Widi dengan tegas, mengatasi keraguan yang jelas terpancar di mata sahabatnya itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus terus mencari Widi. Hannah butuh kita. Kalau kita berhenti sekarang, kita hanya jadi bagian dari cerita ini, bagian yang hilang. Arya mengangguk, mendukung pernyataan Liana. Dia benar. Kita sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Kalau kita mundur, kita akan menyesal. Yoyo, yang sejak tadi diam, kini bersuara. Tapi, kita dengar suara jeritan itu malam tadi. Kalian semua dengarkan? Jeritan yang aneh. Sepertinya berasal dari dalam danau. Liana menatap Yoyo dengan tatapan tajam. Kita semua dengar Yoyo. Dan itu yang membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang mengerikan di sana, dan kita harus mencari tahu apa itu. Namun sebelum Yoyo bisa menjawab, suara jeritan yang keras dan melengking tiba-tiba menggema di luar, membuat tubuh mereka semua terkesiap. Jeritan itu begitu nyata, begitu mengguncang, seperti teriakan yang dipenuhi penderitaan. Sesaat seolah waktu terhenti. Bahkan udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, lebih padat, seakan terperangkap oleh suara itu. Widi menutup telinga dengan gemetar. Apa itu? Itu suara siapa? Liana berdiri tergopoh, matanya terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Itu datang dari danau. Arya, yang biasanya tenang, kini terlihat lebih gelisah. Kita nggak bisa biarkan suara itu tetap tidak terjawab. Kita harus pergi ke sana. Sekarang juga. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas keluar dari warung Ibu Lucy. Hati mereka dipenuhi rasa takut, tetapi tekad mereka untuk mengetahui kebenaran lebih kuat dari ketakutan itu. Mereka tidak bisa membiarkan jeritan itu mengganggu mereka lebih lama lagi. Saat mereka berjalan menuju danau, langkah mereka semakin berat. Udara malam yang dingin terasa semakin pekat, dan suara langkah kaki mereka seperti tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan. Liana, kamu yakin ini keputusan yang benar? Tanya Yoyo dengan suara tergetar, berjalan di belakang Liana. Kita sudah tahu kan, kalau ada sesuatu yang sangat jahat di sini. Gimana kalau kita nggak bisa kembali? Liana tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk, meskipun hatinya berdegup kencang. Kita harus melakukannya, Yoyo. Kita harus tahu kenapa danau ini seperti ini. Mereka sampai di tepi danau, tempat yang dulu dikenal sebagai tempat yang damai, namun sekarang dipenuhi dengan aura yang mencekam. Air danau itu tampak gelap dan tak bergerak, seolah menutupi sesuatu yang tersembunyi jauh di bawahnya. Tidak ada suara lain yang terdengar kecuali suara jeritan yang terus menggaung, semakin lama semakin keras dan jelas. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujar Widi dengan suara pelan. Kalian bisa merasakannya kan? Seperti ada yang mengawasi kita. Liana mengangguk, matanya memandang ke segala arah. Waspada. Kita harus menemukannya. Ini mungkin jawaban yang kita cari. Tiba-tiba, dari arah danau, mereka melihat bayangan-bayangan yang bergerak perlahan di permukaan air. Bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi gerakannya sangat aneh, seperti bergerak tanpa bentuk yang jelas. Mata mereka terkesiap melihatnya. Apakah kalian lihat itu? Bisik Yoyo, suaranya bergetar. Apa itu? Arya mendekat, mencoba untuk lebih jelas melihat bayangan itu. Itu bukan manusia. Itu seperti bayangan yang bergerak sendiri. Suara jeritan yang mengerikan itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, memecah keheningan malam dan membuat hati mereka semakin ketakutan. Liana, kita harus pergi, seru Yoyo dengan panik. Tapi Liana tidak. Wajahnya tegas, matanya penuh tekad. Tidak, kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal. Mereka terus berjalan lebih dekat ke permukaan danau, meskipun jantung mereka hampir tidak bisa menahan ketakutan. Tiba-tiba suara jeritan itu berhenti begitu saja, seolah-olah ada yang menghentikannya dengan paksa. Hening seketika menyelimuti mereka. Kenapa berhenti? Tanya Widi dengan suara gemetar.
Ini semakin menyeramkan. Liana menatap air danau yang gelap itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini, sesuatu yang mengerikan. Ketika mereka berbalik untuk pergi, bayangan yang sebelumnya muncul di permukaan danau itu tiba-tiba muncul kembali. Lebih besar, lebih gelap, dan semakin jelas. Bayangan itu bergerak ke arah mereka, seperti mengintai, seolah-olah ada yang ingin mereka tarik ke dalam kegelapan yang mendalam. "Lari!" teriak Liana, tetapi sudah terlambat. Bayangan itu tiba-tiba bergerak sangat cepat, membuat mereka terkejut. Sekali lagi, ketakutan yang mereka rasakan tidak terungkapkan dengan kata-kata. Hanya ada satu tujuan, bertahan hidup, dan mencari tahu apa yang mengerikan yang sedang menunggu mereka di kedalaman Danau Satu. Ketika mereka berlari, jeritan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, menjeritkan rasa sakit dan penderitaan yang tak terkatakan. Dan mereka tahu saat itu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai.